Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Kenapa? Oh, sakit. Ya udah, kita doakan semoga Mas Robi cepat sembuh dan bisa gabung ke kelas ini. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Oke, langsung saja. Jadi Utsman bin Affan itu adalah salah satu sahabat yang masuk Islam pada dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman bin Affan memiliki julukan yaitu Dzunurain, yang artinya dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah meninggal, barulah Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Utsman bin Affan itu dilahirkan di kota Mekah 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, Utsman bin Affan berusia 34 tahun. Jadi beda 6 tahun dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, nama ayah dari Utsman bin Affan, catat. Kalian catat. Nama ayahnya itu Affan Abu As. Nah, kalau ibunya Urwah binti Al-Baidah. Oke, nanti ibu tanya kalau nggak tahu, silahkan. Oke, jadi siapa nama ayahnya? Affan bin Abu As. Selanjutnya ini ada silsilah atau keturunan. Nah, yang pertama itu Qusay memiliki anak yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hasim, terus Abdul Syam. Hasim punya anak Abdul Muthalib, ini kakeknya Nabi Muhammad. Abdullah ayahnya Nabi Muhammad. Terus Abdullah punya anak yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus kalau Abdul Syam, Abdul Manaf punya anak Abdul Syam. Terus punya anak lagi Umayyah punya anak Abdul Ash. Nah, ini bapaknya Utsman bin Affan bin Abu As. Nah, ini ayahnya Utsman bin Affan, barulah Utsman bin Affan anaknya. Tadi kalau ibunya namanya Urwah binti Al-Baidah. Ingat dicatat. Jadi Utsman sama Nabi Muhammad itu saudara dari Abdul Manaf, ketemu dari Abdul Manaf ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ibu lanjutkan. Oke, dilanjutkan ke kepribadian Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu memiliki sifat yang begitu dermawan, lembut, dan baik hati. Contohnya, ketika Utsman bin Affan itu menyumbangkan atau memberikan 1/3 di perang Tabuk, menyumbangkan 950 unta, terus 100 kuda, dan 1000 dinar. Nah, 950 unta, 100 kuda, 1000 dinar. Kalau 1000 dinar itu kalau dirupiahkan senilai 50 juta, karena satu dinarnya itu 50.000 dikali 1000 dinar jadi 50 juta. Oke. Selanjutnya Utsman bin Affan itu memiliki sifat yang lembut, baik hati, pemalu, tekun.
karena ketekunannya Utsman bin Affan itu menjadi seorang pedagang yang sangat sukses. Nah, untuk kali ini tugasnya yaitu meneladani Utsman bin Affan, meneladani sifat Utsman bin Affan. Oke, misalnya dermawan, kalian bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, kalian tekun dengan belajarnya sehingga apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Oke, siap meneladani Khalifah Utsman bin Affan? Oke, bagus. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya. Oh, jadi Utsman bin Affan itu termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Jadi waktu kemarin kan yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, terus yang kedua siapa? Umar bin Khattab, terus yang ketiga barulah ini Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nah, apa sih Khulafaur Rasyidin? Ada yang masih ingat? Nah, betul, para pengganti Rasulullah yang memberikan atau menggantikan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi atau mau ibu tanya? Mau ibu tanya? Ingat siapa tadi? Istri. Jadi istri ibu Utsman bin Affan itu Urwah binti Al-Baidah. Kalau ayahnya Affan bin Abu As. Ingat. Nah, ini. Nah, sampai di sini materi hari ini ibu cukupkan. Kalau misalnya ada yang kekurangan atau salah-salah kata, ibu minta maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.